Selamat siang Pak Andreas. Bertemu lagi kita di ruangan Selamat ini. siang. Ya, selamat siang juga untuk semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini di Zoom meeting kita. Saya yang akan memandu acara kita sebagai moderator pada siang hari ini. Nanti waktu untuk Pak Andreas kurang lebih 1 jam ya Pak, 60 menit bisa untuk menyampaikan presentasinya. Setelah itu nanti 30 menit kita akan ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul selama materi disampaikan oleh Pak Andreas, bisa menuliskan di kolom chat dan nanti saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan saya dibacakan untuk didiskusikan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan waktunya kepada Pak Andreas, saya akan membacakan terlebih dahulu riwayat hidup beliau, Bapak Dr. Ing Insinyur Andreas Triwiono IPU, lahir di Sragen tanggal 4 Februari tahun 1962. Tinggal di Lempong Sari, Sleman, Yogyakarta. Pendidikan S1 diambil di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. S2 dari bidang Teknik Sipil Struktur dari Universitas Kassel, Jerman. Pelatihan yang pernah beliau ikuti yaitu Nonlinear Finite Element Method di Hamburg, Jerman. Kemudian the International Advanced Course on Earthquake Disaster Prevention for Building Engineer. Kemudian the International Training Program for Seismic Design of Structure and Hazard Mitigation. The National Center for Research on Earthquake Future Prospect of Steel Construction tahun 2015. Organisasi profesi yang diikuti oleh beliau adalah ketua dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, HAKI, Komda Komisariat Daerah Istimewa Yogyakarta, ketua anggota Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia, dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia PII. Saat ini beliau bekerja dan menjabat sebagai dosen di program S1, S2, dan S3 Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, mulai dari tahun 1998 sampai sekarang, Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM, mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, dan anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Raya, KKJTJ, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, tahun 2019 sampai sekarang. Demikian daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan beliau Bapak Andreas Triwiono. Banyak sekali pengalaman yang beliau miliki dan pada pagi hari ini dengan hormat dan dengan rasa bangga saya ingin mempersilahkan kepada Pak Andreas untuk mempresentasikan materi dan kita semuanya akan bersama-sama belajar dari beliau pada pagi hari ini. Sepenuhnya sesi ini saya serahkan kepada Pak Andreas untuk menyampaikan materi. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih Bu Margarita Agustina atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi Bapak Ibu adik-adik sekalian. Berbahagia sekali saya pagi hari ini bisa bertemu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan baik begitu. Beberapa waktu yang lalu kami dikontak Fakultas Teknik di UGM ini untuk bisa menyampaikan topik tentang apa yang sudah tadi disampaikan. Ya, jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi tadi disampaikan 60 menit untuk paparan lah begitu, dan nanti sisanya 30 menit untuk tanya jawab. Bahan saya nampaknya itu cukup lah gitu ya untuk menghabiskan, bahkan lebih kalau tidak dibatasi itu jumlah lembarnya sama tapi cerita seharian ya bisa gitu ya. Nanti tolong diingatkan Bu Margarita seandainya saya kebablasan begitu. Baik, Pak. Tentang cerita. Baik, perkenankan saya sharing materi yang saya sampaikan. Sebentar, ini ada ya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, topiknya adalah kerusakan struktur beton. Mulai dari apa yang harus kita lakukan untuk pemeriksaannya,
kemudian evaluasi, maaf ini ada evaluasi dan juga perbaikannya. Nah, kita ketahui bersama, mungkin sebentar ini saya ada salah ini sebentar. Ya. Ini kok masih muncul ya. Ya, stop share dulu. Kembali lagi. Ya, saya mencoba untuk apa itu? Ini. Sebentar. Ya, kalau kita melihat infrastruktur bangunan-bangunan yang ada di sekeliling kita, itu sebelum berdiri tentu saja sudah pernah dipikirkan bagaimana bangunan itu eksis begitu ya, mulai dari konsep yang pernah dimiliki, kemudian desain perencanaannya, kemudian proses pembangunannya, construction, dan setelah itu dilaksanakan apa itu setelah itu digunakan ya servis. Setelah itu pada suatu saat mungkin akan dihancurkan lagi karena sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, mohon maaf ini ada garis-garis, saya tidak tahu dari mana ini asalnya. Apa itu? Dilarang mainan annotation ya teman-teman. Ya, mohon ini ada anot yang apa itu yang disampaikan pada teman-teman ini. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa satu kerusakan, satu infrastruktur atau bangunan itu dimulai tentu saja dari proses pembangunannya itu sendiri, construction itu sudah mulai terjadi kerusakan sampai dengan masa operasional dari bangunan itu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita melihat desain perencanaan itu sebenarnya sudah mengkaitkan bagaimana nanti pelaksanaan pembangunan itu dilakukan. Demikian juga dalam desain itu biasanya sudah memikirkan juga nanti pemeliharaannya itu bagaimana ya. Sehingga sebenarnya kerusakan itu kontribusi dari perencanaan atau desain itu juga ada dalam kerusakan satu struktur, khususnya struktur beton bertulang ya. Ini mungkin kita fokuskan pada struktur beton bertulang. Nah, kerusakan itu bisa terjadi pada masa construction, pada masa pembangunan. Ya, pada masa pembangunan itu sering dinamakan before hardening. Jadi pada saat betonnya itu masih basah, atau pada saat erection, pada saat pemasangan satu dengan yang lain, gitu ya. Tetapi kerusakan bisa juga terjadi after hardening, setelah beton itu mengeras. Ya, tentu saja pada saat infrastruktur yang kita gunakan itu dalam kondisi operasional. Nah, kita mencoba untuk melihat ini sebagai ilustrasi saja. Ini sebuah bandara. Nah, ini foto dari atas, foto udara ya. Bandara di sini mungkin saya gunakan pointer supaya lebih jelas. Ini adalah runway-nya. Kemudian di sini di ujungnya itu ada sebuah struktur yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah apa itu struktur seperti jembatan yang di sana nanti ada apa itu lampu-lampu yang menggait pesawat mau mendarat gitu ya. Nah, strukturnya itu menjorok ke laut. Ya. Apa yang terjadi setelah beberapa saat bangunan itu dibangun atau jembatan itu dibangun? Kira-kira berapa ya? Mungkin 7-8 tahun setelahnya itu terjadi crack, terjadi retak pada bagian tertentu ya. Kemudian saya mencoba untuk melihat di bentang-bentang yang lain itu cracknya bisa lebih besar, bahkan di situ bisa mencapai 1 cm ya. Itu retak yang disebabkan oleh korosi yang baja tulangan yang berada di dalam beton. Itu bisa menyebabkan apa itu terjadinya retak pada beton. Berarti tenaganya kan cukup
besar sekali, atau tegangan yang terjadi cukup besar sekali sedemikian rupa sih, sehingga bisa menyebabkan terjadinya retak begitu besar pula. Ya. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, kalau kita kupas apa itu bagian bawah dari baloknya tadi, ternyata tulangannya itu sudah hilang itu. Jadi coklat-coklat itu sebenarnya hanya bekas tulangan gitu. Jadi kalau kita korek-korek gitu sudah sebagian besar tulangannya itu sudah hilang, sudah larut dengan air kemudian menetes ke bawah ke laut ya. Nah, sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwa satu kerusakan itu bisa terjadi sebentar ini saya geser dulu ada ya before hardening dan after hardening ya. Hardening itu pada masa konstruksi ya, pada masa betonnya itu masih basah. Kemudian after hardening itu setelah sudah mengeras dan sudah digunakan. Nah, ternyata kontribusi terjadinya rusak itu sudah mulai pada saat pembangunan itu sendiri dilakukan ya. Di sini ada macam-macam. Mungkin ureanya tidak terlalu panjang. Ini materinya silahkan nanti kepada panitia bisa minta begitu, sehingga Anda kalau ingin mendalami lebih lanjut bisa menggunakan kata-kata kunci yang kita diskusikan di sini ya. Karena kalau kita diskusi terlalu detail nanti mungkin tidak cukup waktunya. Ini bisa terdiri dari kondisi plastis betonnya, bisa juga disebabkan karena bekistingnya, perancahnya ya. Kemudian setelah terjadi mengeras itu macam-macam, bisa karena penyebab fisik, bisa karena kimia gitu ya, bisa karena suhu gitu ya. Yang itu semuanya bisa menyebabkan kerusakan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut kerusakan infrastruktur yang terbuat dari beton bertulang, itu kita katakanlah ada grafik hubungan antara umur waktu gitu ya, ini horizontal, kemudian ke atas itu adalah tingkat kerusakannya. Ya. Biasanya di tahun-tahun awal atau katakanlah 10-15 tahun awal itu tingkat kerusakannya atau rate kecepatan kerusakan itu rendah ya, pelan-pelan. Itu mungkin karena betonnya yang masih baik, mungkin selain itu juga penutup betonnya masih baik juga, dan mungkin komponen non struktural bisa juga masih menutupi dan lain sebagainya, sehingga relatif di situ kecepatan terjadinya kerusakan itu rendah gitu ya, rendah. Tapi begitu ada satu titik tertentu ya, yang dimana titik ini di lapangan biasanya indikasi terjadinya retak yang sudah sampai pada baja tulang ya. Nah, ini menyebabkan korosi. Mungkin Anda bisa melakukan eksperimen sederhana begitu. Kalau sebuah paku Anda masukkan ke dalam gelas yang berisi air gitu, Anda celupkan di situ, sore hari gitu, pagi hari Anda lihat di situ warnanya sudah coklat. Itu pertanda sudah terjadi korosi ya. Saya ingat ini karena anak saya waktu SD ada eksperimen seperti itu gitu ya. Jadi jelas sekali gitu ya. Nah, setelah beton itu retak sehingga udara luar itu bisa berhubungan langsung dengan baja, terjadilah retak, akhirnya kecepatan kerusakan itu menjadi lebih cepat. Sampai pada suatu saat tertentu kerusakannya itu akan menjadi lebih cepat lagi yang sudah sulit untuk bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati dalam pemakaian satu bangunan yang terbuat dari beton bertulang. Tentu saja kita harus perhatikan, jangan sampai melewati titik ini itu kita harus sudah melakukan satu tindakan tertentu ya. Kalau sudah melewati itu biasanya kalau kita bicara masalah biaya itu sudah besar sekali untuk bisa mengembalikan kerusakan itu menjadi kondisi awal dari bangunannya. Ya. Nah, ini sebuah grafik hubungan antara katakanlah yang vertikal itu performance lah, condition ya. Mungkin kekuatan juga bisa ya. Sedangkan ke arah kanan ini waktu, ke arah waktu. Nah, secara umum bahwa semua infrastruktur itu kalau berdiri di alam ya, itu akan terjadi degradasi, terjadi penurunan performanya gitu ya, dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu. Contohnya di sini garis pertama yang terputus-putus itu ya.
pada suatu saat mungkin akan mencapai satu titik di mana di sini sudah terjadi keruntuhan sebelum masa pakainya itu tercapai, ya. Itu kalau bangunan itu katakanlah tanda petik tidak kita apa-apakan, kita bangun, setelah itu kita biarkan begitu saja. Nah, tetapi apa yang kita lakukan sebenarnya kalau kita membangun infrastruktur itu sebenarnya kan kita pelihara, ya. Kita pelihara, mungkin kalau ada apalah gitu ya, ada kebocoran-kebocoran kita tutup, ada rumput yang tumbuh mungkin kita cabut gitu ya. Nah, akhirnya dengan pemeliharaan yang baik itu bisa kita upayakan mempunyai lifetime yang lebih panjang, ya. Nah, memungkinkan pada suatu saat seandainya kita tidak terlambat untuk melakukan sesuatu, ya, sebelum mencapai satu titik tertentu itu sudah kita lakukan tindakan perbaikan, ya, maka kita bisa membuat infrastruktur kita itu bisa bertahan lebih lama lagi, ya. Di sini juga bisa mengatakan bahwa satu infrastruktur itu dibangun, katakanlah secara umum itu peraturan itu kalau kita membangun gedung, jembatan umum itu ya, itu harus mampu bertahan 50 tahun. Nah, itu tidak berarti bahwa 50 tahun itu tidak perlu kita apa-apakan, ya. Jadi 50 tahun itu perlu tindakan-tindakan pemeliharaan. Misalnya sebuah gedung katakanlah di state di situ 50 tahun bisa bertahan, ya. Tidak berarti kalau ada genteng pecah itu ya kena hujan itu tidak diapa-apakan. Ya, hal-hal seperti ini harus diperhatikan supaya bisa bertahan sesuai dengan umur rencana yang sudah kita tetapkan. Yang ingin saya tunjukkan bahwa bangunan itu kalau di alam itu dengan sendirinya akan terjadi penurunan, ya, sehingga atau kerusakan, ya, sehingga perlu kita upayakan agar bangunan itu masih bisa bertahan terus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut, apa itu, ini khusus untuk bangunan yang terbuat dari beton bertulang, itu mempunyai durability. Durability itu apa? Durability itu adalah kemampuan bangunan tadi untuk bisa bertahan melawan alam yang mungkin agresif merusak bangunan itu sendiri. Ya, durability itu satuannya mungkin di situ waktu, ya, waktu untuk bisa bertahan melayani kita, ya. Nah, sedangkan mungkin saya tidak satu persatu saya sampaikan, sedangkan di beton bertulang itu terdiri dari konkrit, ya, kemudian terdiri dari reinforcement. Jadi di sini akan terjadi concrete deterioration, jadi kerusakan yang terjadi pada beton, tapi juga bisa terjadi kerusakan pada baja tulangan. Kedua kerusakan itu bisa terpisah satu dengan yang lain, tetapi kebanyakan kerusakan itu saling berkaitan. Sebagai contoh, baja tulangan itu rusak kalau beton yang menutupinya itu rusak terlebih dahulu, ya. Itu contohnya. Nah, di situ nanti beton itu rusak karena chemical and biologi, karena physical dan lain sebagainya. Tadi sudah saya uraikan di depan meskipun secara garis besar. Demikian juga tulangan itu biasanya rusaknya karena korosi. Nah, akibat keduanya atau salah satu itu akan menyebabkan performanya, ya, performanya itu bisa terdegradasi, terjadi pengurangan. Ya, itu terkait dengan sebentar ini saya bahas, ini terkait dengan safety. Safety itu keamanan, ya, menjadi tidak aman kalau struktur beton bertulang itu sudah terjadi korosi pada bajanya, ya. Kemudian rigidity, jadi terjadi tidak kaku lagi. Yang mula-mula di situ misalnya jembatan itu ada lengkungan ke atas sehingga kalau ada kendaraan lewat itu menjadi lurus gitu, ya. Tetapi karena ada korosi, ada kerusakan pada beton, belum ada kendaraan sudah melengkung ke bawah, ya, sehingga sudah tidak kaku lagi. Bangunannya. Gedung juga memungkinkan demikian. Ya, kemudian appearance, jadi juga tampak luar dari bangunan sudah tidak indah lagi karena terjadi kerusakan yang disebabkan oleh alam tadi. Ya. Nah, ini sebuah contoh proses terjadinya korosi pada baja tulangan, ya. Ini gambar di bawah ini adalah baja tulangan yang berada di dalam beton. Ini adalah selimutnya di sisi atas, ya. Kemudian kita tahu bahwa sebenarnya baja itu setelah ditutup dengan beton basah, ya, dan proses terjadi pengerasan, sebenarnya di sana nanti akan timbul lapisan yang
muncul karena kontak antara semen yang bercampur dengan air tadi dengan baja, itu akan membentuk satu lapisan pada baja yang sebenarnya itu lapisan itu sangat kuat melindungi baja. Ya. Namun demikian, karena beton kita itu berhubungan dengan dunia luar, di mana dunia luar itu ada CO2, ada O2, ada H2O, ya. Itu akan terjadi reaksi kimia yang menyebabkan di situ nanti akan menyebabkan beton itu mengalami proses rapuh gitu ya, di mana di sini akan terjadi pori-pori yang cukup besar, dan pori-pori itu nanti akan masuk ke dalam begitu seterusnya dari waktu ke waktu. Ya. Nah, di sini nanti akan dihasilkan satu senyawa, di mana senyawanya itu yang larut dalam air, sehingga senyawa tadi akan keluar sehingga menimbulkan pori tadi. Begitu porinya muncul di permukaan beton dan lambat laun akan sampai pada posisi tulangan, maka air dan udara itu akan dengan mudah mencapai tulangannya. Ya. Nah, disitulah nanti akan muncul satu deretan reaksi kimia yang menyebabkan terjadinya korosi baja tulangan. Ya, jadi ini prosesnya kimianya cukup banyak gitu ya, di mana baja ini akan bermuatan positif gitu ya, kemudian akan bertemu dengan air yang OH, bukan air OH yang bermuatan negatif, akan berubah menjadi senyawa tertentu gitu ya. Ini senyawa tertentu tadi ketemu lagi dengan air dan oksigen gitu ya, akan korosi gitu ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam gitu ya. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah bahwa senyawa baru yang ditimbulkan dari baja yang sudah bertemu dengan unsur-unsur yang lain ini, volumenya menjadi lebih besar. Jadi membengkak ya, di posisi ini membengkak gitu ya. Mungkin saya ya. Nah, akibat membengkak tadi timbullah desakan ya, gaya atau tegangan yang mendesak beton di sisi luar baja sehingga akan terjadi retak ya. Nah, dengan retak ini nanti akan menyebabkan udara luar tadi, air di luar tadi akan masuk lagi lebih cepat. Makanya tadi sudah saya sampaikan maaf, saya sampaikan bahwa kalau sudah pernah terjadi korosi ini, maka kecepatannya akan lebih tinggi lagi. Ya, itu kenapa di grafik awal tadi yang saya tunjukkan tadi, begitu sudah mengalami korosi, itu sudah sulit untuk dibendung lagi kecepatannya. Ya. Nah, efeknya adalah seperti ini. Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh beton bertulang yang sudah mengalami korosi, mula-mula retak, kemudian retaknya berkembang, retak satu dengan yang lain bertemu, timbullah namanya spalling. Lepasnya bagian luar beton, lepas dari beton massa yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat volumenya seperti ini, baja itu volumenya sekian, tapi korosi yang ditimbulkan itu volumenya bisa menjadi berapa ini? 6 kali lebih besar. Artinya desakan dari dalam itu cukup kuat sekali karena volumenya yang membengkak ini, sehingga bisa menyebabkan terjadinya lepasnya selimut beton, ya, sehingga menyebabkan tulangannya menjadi terbuka. Selain itu juga sifat betonnya itu sendiri. Jadi kalau kita mencoba untuk melakukan pengujian tarik baja tulangan yang sudah mengalami korosi, itu ternyata juga mengalami degradasi kekuatan. Sebagai contoh di sini ada beberapa persen tingkat korosinya dan dilakukan pengujian, ini terjadi pengurangan kekuatan yang cukup besar.
Coba dilihat di sini misalnya maaf, sampai 15% itu dropnya bisa mencapai 50%. Itu pertama. Yang kedua, selain berkurang kekuatannya, Anda lihat di sini putusnya ini juga berkurang. Jadi mula-mula baja itu bersifat daktel, ternyata bisa berkurang kekuatannya dan juga getas. Padahal kita tahu bahwa baja tulangan itu sangat diperlukan untuk membuat struktur kita daktel ya. Dan salah satu syarat agar struktur beton bertulang kita daktel adalah tulangannya itu daktel. Ya, kalau tulangannya itu menjadi getas ya struktur kita menjadi getas. Ya, dari sini kita lihat bahwa dari sisi strength, kekuatan jelas berkurang, sedangkan dari sisi duktilitas materialnya sudah berkurang, yang nanti akan berakibat pada duktilitas struktur secara keseluruhan. Ini sebuah contoh, ya. Sebuah contoh, misalnya ini sebuah balok terjadi korosi di sisi tarik, gitu ya. Ini adalah posisi dari bagian yang korosi di sebuah balok. Nah, bagaimana kita bisa menghitung kapasitas lenturnya? Ya, perbedaan antara kondisi tidak retak dan kondisi retak. Nah, ini di halaman berikutnya saya sudah sajikan ini. Misalnya, ini adalah warna biru, ini adalah kebutuhan. Kebutuhan itu akibat beban luar, ya, beban luar, tegangannya atau bukan tegangan ini, momennya seperti ini. Nah, tulangan yang kita berikan itu menyebabkan mempunyai kapasitas momen, ya, berwarna biru tua ini, sisi bawah, tentu saja lebih besar dari yang dibutuhkan ya, karena di bawah itu nilai mutlaknya di bawah itu lebih besar ya, sehingga balok kita aman. Nah, pada bagian yang korosi ini tadi sudah disampaikan tulangannya drop kekuatannya. Di samping itu juga selain tulangannya drop itu juga lekatan ya, lekatan antara tulangan dengan beton jelas juga drop karena di situ mula-mula baja berhubungan dengan beton secara langsung, sekarang menjadi baja berhubungan dengan beton melalui senyawa korosi tadi. Ya, secara korosi itu lemah ya, sehingga di situ akan berkurang. Itu kalau kita hitung secara teoritis ini akan terjadi pengurangan pada bagian yang korosi tadi. Sedemikian rupa sehingga kemampuannya atau kapasitasnya bisa menjadi lebih kecil dibandingkan kebutuhannya. Inilah dari sisi strength-nya tidak mampu. Ya, contohnya lentur ya, lebih mudah ya biasanya kalau kita belajar kekuatan beton bertulang itu dimulai dengan lentur ya. Lentur itu beton di atas ini tekan, baja di bawah itu tarik itu ya, sehingga di situ timbul momen, kapasitas di situ berkurang. Saya kira cukup jelas ya apa itu pengurangan yang disebabkan karena korosi ini. Ya. Nah, ini satu penelitian yang mendukung apa yang sudah disajikan tadi. Jadi ini adalah tingkat korosinya, kemudian ini adalah kekuatannya, apa itu kapasitasnya. Ini kalau korosinya tadi menjadi 15% kan tadi di grafik tadi kan kekuatannya menjadi 50-an% ya. Ini kekuatannya menjadi sekitar 50-an% ya. Tadi dari tegangan leleh bajanya tadi kan 50%. Nah, ini kekuatan betonnya atau baloknya juga sekitar 50%. Ini didukung dari banyak penelitian. Ya, didukung dari banyak penelitian yang memang menjurus ke arah degradasi kekuatan jika mengalami korosi ini. Ya. Nah, mungkin kita beralih ya di samping korosi. Tadi di depan saya sampaikan penyebabnya banyak, ada kimia, itu termasuk korosi itu kimia, kemudian ada fisik, kemudian yang lain. Mungkin saya batasi saja pertemuan kita di Indonesia itu banyak terjadi kebakaran. Ya. Jadi contoh kebakaran di Jogja itu banyak zaman saya masih mahasiswa maupun awal-awal jadi dosen itu banyak terjadi kebakaran di Jalan Solo sana. Ya apalagi tahun berapa ya? Tahun 98 ya. Mungkin Anda adik-adik mungkin ada yang baru lahir atau belum lahir ya. Dulu di Solo, di Jakarta, di kota-kota lain banyak terjadi kebakaran. Ya, nah ini salah satu bangunan yang pernah kita temui gitu ya. Akibat kebakaran itu tulangannya bisa
kelihatan di situ karena di situ ada terjadi retak spalling pada sisi luarnya sehingga tulangannya menjadi terlihat di situ. Pada kolom malah lebih parah lagi ya, bisa lebih parah lagi. Di situ terjadi apa? Penurunan yang cukup besar gitu pada bangunan karena mula-mula betonnya mungkin terjadi penurunan kekuatan, maka gayanya akan dilimpahkan pada baja. Padahal baja kena panas juga terjadi penurunan. Ya akibatnya apa? Akibatnya ya keduanya bisa angkat tangan untuk bisa mendukung beban di atasnya. Ya. Nah, ini mungkin sekedar ilustrasi saja bahwa kalau beton menerima suhu tinggi, itu kita tahu bahwa beton terdiri dari air dan semen membentuk gel sebagai perekat gitu ya, dan juga agregat. Dan di mana ini gel itu sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, ini ada air, kemudian sisa, kemudian ada C2S, ada C3S gitu ya. Ini membentuk CSH plus CaOH 2 kali. Yang tadi CaOH 2 kali tadi menyebabkan terjadinya keropos tadi ya, kalau berhubungan dengan oksigen, CO2 di udara ya. Kemudian CSH inilah yang kita andalkan untuk bisa sebagai perekat antar agregatnya ya. Kemudian namun demikian material yang kita andalkan ini kalau menerima panas ternyata akan berubah menjadi menjadi material yang mempunyai performa yang berbeda. Sebagai contoh di sini sebagai garis besar saja, akibat suhu kira-kira 300-an derajat Celcius, ini air beton itu sebenarnya ada pori-pori dan di dalamnya ada air gitu ya. Airnya itu pelan-pelan akan menguap keluar. Tetapi kalau suhunya lebih tinggi, maka ini sisa beton yang terbentuk itu akan berubah menjadi unsur lain gitu ya, sehingga menyebabkan betonnya itu porus ya, mirip dengan beton yang berada di lingkungan di lingkungan air, lingkungan udara lembab, di lingkungan air laut dan lain sebagainya. Pada suhu tinggi, tadi material yang kita andalkan untuk untuk bisa mengikat unsur-unsur betonnya, ya, campuran dari betonnya ini bisa berubah menjadi kembali menjadi butiran semen malahan, ya, jadi lepas lagi kalau suhunya tinggi. Kemudian pada suhu lebih besar dari itu, gitu ya, ini menjadi unsur yang membengkak sehingga menyebabkan terjadinya retak-retak dan bahkan spalling seperti gambar yang ditunjukkan tadi. Ya, di mana akan terjadi perubahan volume juga, ya, selain lembek kekuatannya turun juga perubahan volume, sehingga di situ akan terjadi lepasnya bagian luar dari bagian yang lebih dalam. Bahkan kalau suhunya sudah 900 itu biasanya dalam perhitungan itu sudah bisa diabaikan. Ya. Nah ini secara grafis kekuatan beton ini adalah pada suhu normal. Kalau panasnya 300-an, kalau panasnya 500-an, kalau 900 dianggap nol, sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Ya. Ini mungkin grafik ini sebenarnya ini grafik dari hasil lab gitu ya, sedangkan grafik ini teoritis yang terjadi penurunan karena suhunya naik gitu, sehingga praktis pada suhu 900-an itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, selain beton itu juga bajanya juga demikian, terjadi penurunan, khususnya pada saat suhu tinggi ya, itu terjadi penurunan. Anda bisa buktikan itu, misalnya paku yang Anda masukkan dalam air tadi, Anda bakar dengan suhu tinggi, dia akan leleh juga ya. Nah, kita tahu bahwa antara beton dan baja itu ada ikatan ya, ada ikatan lekatan antara keduanya. Itu juga bisa terjadi kerusakan akibat beton yang rusak tadi dan baja juga yang terjadi penurunan tadi. Sehingga di sini praktis bond strength atau ikatan antara beton dan baja juga rusak, mirip seperti pada baja yang mengalami korosi tadi. Ya, ini dari hasil
penelitian juga menunjukkan demikian ya. Jadi hampir mirip dengan penurunan yang terjadi pada betonnya, kekuatan betonnya. Jadi ini suhu 900-an ini tinggal berapa? 10% biasanya sudah diabaikan. Ya. Sehingga di sini tentu saja kalau kita kembali ke gambar balok tadi, kalau tadi kan kena korosi ya, kalau balok tadi kita bakar gitu ya, ada bagian yang tadi mengalami korosi tadi ya prosesnya akan sama. Terjadi hal yang sama, terjadi penurunan kapasitas yang bisa lebih kecil dari kebutuhannya. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang evaluasi, ya, evaluasi. Bagaimana kita bisa sebenarnya gambar perbandingan antara kebutuhan dengan kapasitas tadi kan itu bagian dari evaluasi ya, evaluasi kekuatan khususnya. Di mana setelah dievaluasi ternyata kapasitasnya bisa lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhannya. Nah, tentu saja dalam proses evaluasi itu secara umum itu ada input, proses, output. Inputnya berarti kan kita harus tahu dimensinya, kerusakannya, ya, kemudian materialnya, material beton dan bajanya drop, kerusakannya mungkin dimensinya di situ berubah, ya, terus bebannya bagaimana, ya, bebannya apakah masih tetap atau mungkin juga berubah, kemudian pemodelannya. Ini yang biasanya kita gunakan dalam rangka evaluasi, ya. Dan dilakukan analisis struktur. Evaluasi itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah dengan analitis, itu istilahnya. Jadi Anda bisa melakukan dengan tahu apa itu mutu dari materialnya, kemudian Anda hitung sesuai dengan kaidah perhitungan apa itu kekuatan yang sudah kita gunakan selama ini, ya, kemudian dibandingkan dengan kebutuhannya. Di situ bisa disimpulkan kuat, tidak kuat, dan lain sebagainya. Tapi bisa juga, seandainya Anda tidak yakin dengan analisis yang Anda gunakan, Anda bisa lakukan juga dengan uji beban di lapangan, jadi langsung. Jadi Anda pilih satu lokasi yang mewakili dari bangunannya, gitu ya, mungkin satu lantai tertentu dibebani dengan biasanya dengan air, dengan ketinggian tertentu, gitu ya, dibuat pembatas dulu, ya, atau dengan pasir atau dengan apalah mungkin material yang mudah didapat untuk membebani. Setelah itu respon dari beban tadi ada lendutan, ada retak dan lain sebagainya, semuanya dicatat dibandingkan dengan kriteria. Ya, kalau di situ masih memenuhi ya bisa digunakan, kalau tidak memenuhi berarti harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari ini tentu saja kita nanti akan tahu kekuatan seperti contoh momen tadi ya, kekuatan lentur tadi adalah evaluasi kekuatan. Kemudian kekakuannya bagaimana, ductility-nya bagaimana, durability-nya bagaimana. Ya, dalam rangka ini tentu saja kita bicara misalnya di sini, tentu saja ada beberapa pertanyaan, misalnya dimensi, saya kira bisa dijawab dengan mengukur ya, kerusakan mungkin secara visual, sifat material. Nah inilah fokus kita yang di pembicaraan berikutnya, ini bagaimana kita bisa mendapatkan sifat material di lapangan. Ya, kalau beton bertulang ya sifat material beton maupun sifat material dari bajanya. Nah ini sebagai contoh pemeriksaan, kita perlu lihat terlebih dahulu di situ letaknya sejauh mana itu ya. Namanya ini alatnya microcrack meter. Ya, ini bisa melihat crack yang tebal cracknya itu, letaknya itu sangat sempit sekali, 0,01 berapa itu 0,1 mili ya, seper 100 mili itu bisa dilihat dengan sampai dengan beberapa mili ya. Ini kalau skala kecil ya, mungkin bisa dilakukan secara manual beberapa orang, kemudian dibuat gambar gitu ya, polanya bagaimana, kemudian langkahnya bagaimana yang dilakukan. Tapi bisa juga dalam skala besar. Ini sebuah contoh, sebuah terowongan gitu. Ini saya sampaikan pada saat diminta untuk menyarankan bagaimana MRT di Jakarta untuk bisa dilakukan pemeriksaan itu kalau terjadi retak. Nah, ada alat ya. Alat ini seperti kendaraan itu sudah berjalan otomatis itu atau bisa juga dijalankan. Kemudian ada kamera, lampu dan kamera yang sudah dimiliki di alat tadi. Kemudian membuat video atau foto di sepanjang terowongan ini. Ya, dari situ nanti bisa diproses
bisa digunakan untuk bisa menggambarkan apa itu pola retak, kerusakan kropos, kerusakan yang lain, ya, korosi pada baja tulangan. Tentu saja ini yang dilihat ada permukaannya. Ini skala besar dan mungkin panjang lah gitu ya. Sedangkan skala kecil mungkin skala lab gitu menggunakan alat yang tadi saya sampaikan. Nah, itu apa itu dari sisi retak. Kemudian dari sisi ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tingkat korosi ya. Jadi tingkat korosinya berapa persen, 10%, 50%, 90% ya. Tadi sudah saya berikan contoh kalau persentase itu 15, kekuatannya menjadi 50%. Kalau di sini katakanlah 50%, bisa kita bayangkan kekuatannya berapanya itu. Mungkin sudah 0 ya, sudah nggak punya kekuatan lagi. Nah, alat ini bisa digunakan untuk melihat namanya hub cell potentiometer. Ya, kalau pengen mempunyai alat ini, saya kira banyak lab yang sudah memiliki untuk bisa digunakan pengukuran tingkat korosi di lapangan. Nah, setelah itu tadi ini saya ulang kembali, bisa juga diambil tulangannya sebagian itu untuk bisa dilakukan pengujian sehingga kita bisa tahu mutu baja yang tersisa di lapangan. Ya. Dan alat lain yaitu yang terkait dengan mutu beton, saya kira ini juga sudah banyak dipakai. Mungkin kalau sudah umum saya tidak cerita lebih lanjut ya, tetapi saya hanya menyampaikan catatan-catatan saja yang kita harus ketahui seandainya kita mau menggunakan alat-alat ini. Ini hammer, alatnya sederhana, mungkin hanya setengah kilo ya, ditekankan gitu pada permukaan beton, kemudian itu ada angka-angka yang lain namanya ultrasonicimeter meter. Ini juga sama digunakan untuk mengetahui perkiraan mutu beton, ya, mutu beton dengan gelombang ultrasonik, ya, gelombang ultrasonik. Di sini ada transducer, ada receiver, kemudian nanti diukur jaraknya, kemudian diukur kecepatannya, gitu ya, diukur waktu rambat gelombangnya, gitu ya, tahu kecepatannya. Biasanya kalau semakin cepat rambat gelombangnya, betonnya semakin baik lah. Ya. Dari sini kita bisa ketahui korelasi antara kecepatan dengan mutu betonnya. Nah, catatan saya adalah tergantung dari kerusakan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Ini contoh saja, kalau kerusakannya itu berupa karena kebakaran, kedua alat tadi sama sekali tidak bisa digunakan. Kenapa demikian? Karena misalnya ini sebuah penampang balok lah, gitu ya. Ini sisi bawah sebuah balok I, ya, profil I. Kemudian akibat kebakaran itu suhunya dari dari titik ke titik itu berbeda pada saat kebakaran. Di permukaan mungkin suhunya tinggi, di dalamnya rendah, paling dalam mungkin tidak merasakan ada kebakaran. Efeknya apa? Efeknya mutu beton itu juga tidak sama antara luar dan dalam. Ya. Di luar itu karena suhunya tinggi, kerusakannya parah, gitu ya. Nah, ke dalam itu juga tentu saja masih relatif baik. Efeknya apa? Efeknya betonnya itu rapuh. Kalau kita uji dengan hammer, ya tentu saja tidak tepat. Karena kita menguji kekerasan bagian yang rapuh, sementara bagian dalam itu mungkin jangan-jangan yang dalam itu lebih mewakili kekuatan. Ya. Sehingga cenderung hasil yang kita dapatkan mungkin nanti mutu betonnya jelek, padahal kenyataan di lapangan mungkin masih relatif baik. Demikian juga UPV yang tadi saya sampaikan. Itu juga sama. UPV itu juga akan mengukur rambat gelombangnya, potensi gelombangnya itu hanya pada bagian permukaan saja. Ya, sehingga juga tidak mewakili. Ya, ini perlu tahu alat canggih pun kalau tidak tahu prinsip kerjanya ya kita asal pakai aja dan hasilnya langsung kita gunakan, padahal tidak demikian ya. Nah, alat yang paling tepat itu menurut saya itu core drill ya. Jadi core drill itu mengambil sampel dengan coring, jadi mengebor gitu ya. Kemudian hasil bornya itu kita bawa ke lab berupa silinder, kemudian kita uji. Nah, kita uji itu dari lapis ke lapis ya. Jadi kalau bisa coringnya cukup dalam, kemudian kita bagi menjadi bagian luar, bagian lebih dalam, 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 bagian lebih
lebih dalam gitu ya. Nanti kita akan bisa mendapatkan hasil mutu beton yang sebenarnya dari lapis ke lapis dari bangunan yang terjadi kebakaran. Demikian juga beton yang terjadi korosi tadi sama, ya. Itu harus memperhatikan mutunya dari lapis ke lapis ini. Nah, setelah itu kita tentu saja harus menggunakan prosedur yang lain yang tentu saja semuanya harus mengacu pada standar ya. Jadi jangan sampai kita menguji di luar standar itu. Standar baik itu dimensinya, ukurannya, perbandingan LPH maksud saya, dan juga bagaimana melakukan capping gitu ya, supaya betul-betul yang kita dapatkan hasilnya itu mewakili kondisi di lapangan. Ini contohnya ya. Ini beberapa STM, kalau di SNI belum ada, tapi biasanya SNI sudah ada. Yang tidak lain adalah juga tanda petik ya, terjemahan dari standar, banyakkan standar Amerika yang berlaku, kita berlakukan juga di Indonesia. Ya, kemudian sampling core-nya juga menggunakan standar-standar yang berlaku di situ. Di samping itu juga bagaimana menyimpulkan kekuatannya itu juga tidak langsung ya. Jadi kalau kita uji ada beban P, kemudian luasan A gitu ya, maka kuat tekannya P dibagi A. Tidak demikian. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dari silinder core drill tadi ya. Ini ada beberapa C0, faktor pengalih yang terkait dengan arah pengambilan, C1, perbandingan L dan D. L itu tinggi ya, tinggi sampel, D itu diameter. Dan C2 karena ada tulangan. Jadi kalau kita ngambil ternyata tulangannya juga terambil, itu juga harus dikoreksi. Dan C3 faktor diameter ya. Diameternya kita tidak boleh sembarang ya, diameter. Diameter terkecil itu kalau bisa 10 cm. Itu nanti faktornya 1. Kalau kurang dari 10 cm tanda tanya itu. Ya, penelitiannya masih sedikit sekali, sehingga syaratnya paling tidak harus 4 inci itu kalau kita pengen hasilnya akurat ya. Dan yang terakhir yang beberapa penelitian terakhir itu C4, ini di luar kotak ya, karena ini sambilkan dari materi saya di sebuah paper gitu. Kemudian setelah baca-baca lagi ada tambahan proses kerusakan karena coring. Jadi alat yang digunakan untuk ngebor itu ternyata merusak beton yang bisa menyebabkan kekuatan uji tekannya itu berkurang ya. Nah, itu harus ada faktor juga yang perlu kita perhitungkan. Tentu saja semakin baik alatnya ya, mungkin baru gitu ya, anteng istilahnya, jadi berputarnya itu tidak tidak goyang-goyang, itu nanti tidak terjadi kerusakan pada betonnya. Ya, tibalah mungkin repair ya, mungkin cepat saja karena topiknya komplit gitu, mulai dari kerusakan, kemudian pengujian, kemudian perbaikan dalam waktu yang relatif singkat itu, terus saja. Jadi ini sebuah dua gambar, yang kanan itu sebuah retak, ya, kemudian letaknya itu diberi satu alat digunakan untuk memasukkan cairan yang nanti mengisi petaknya, namanya ini injeksi ya, injeksi. Kalau injeksi yang saat ini kita lakukan injeksi vaksin ya, jadi ini injeksi yang dilakukan untuk beton. Sebentar, baterai saya sedang drop. Bapak Ibu teman-teman semuanya, sambil tunggu Pak Andreas masih memasang kabelnya, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat ya, supaya nanti bisa didiskusikan sama-sama. Terima kasih. Ya, silahkan ditulis saja, nanti Ibu moderator akan menyortir ya, mana ya, yang umum yang bisa kita diskusikan bersama di sisa waktunya nanti. Ya, kemudian yang sebelah kiri itu kalau sudah terjadi spalling yang luasannya cukup besar dengan cara namanya shotcrete, beton yang ditembakkan. Tentu saja ini ada alat yang digunakan untuk memberikan tekanan, ya. Biasanya luasannya besar. Kalau luasan kecil nanti kita lihat di halaman berikutnya.
Nah, ini adalah injeksi, dilihat dari lebih detail, lebih dekat gitu. Ini adalah apa itu pipa yang dimasukkan ke dalam lubang injeksi, biasanya lubang retak ya. Biasanya retak itu dibor dulu, kemudian dimasukkan ini, kemudian bahannya baru dimasukkan dengan cara ditekan. Bahannya itu cair, ya seperti air. Sebelum ditekan biasanya permukaannya itu diolesi terlebih dahulu supaya cairannya nanti tidak keluar, namanya sealant ya. Ini yang skemanya ya, di lapangan tidak sesederhana ini ya. Jadi ini ada bahan yang ditekan sehingga masuk ke dalam letak yang apa itu ada celahnya gitu ya, sehingga bahan tadi masuk ke dalam, mungkin dalam waktu 1-2 jam sudah mengeras ya. Mungkin Anda tahu di pasaran itu ada plastik steel ya. Plastik steel itu dua bahan yang relatif di situ lembek itu, kalau disatukan dicampur itu dalam waktu beberapa menit sudah mengeras. Ya ini bahannya mirip seperti itu. Ini prosesnya yang paling sederhana yang pernah kami lakukan di sebuah bangunan gedung. Intinya ini adalah alat bertekanan, menekan cairannya lewat selang ya, masuk ke dalam celah retak. Ya. Nah, ini apa itu beberapa metode yang perlu diperhatikan. Saya kira nanti bisa dibaca sendiri. Ini materialnya, ini macam-macam materialnya. Pertimbangannya apa, tergantung ukurannya ya, tergantung ukuran retak, itu nanti akan menentukan materialnya. Apakah di dekat di mana di situ banyak air itu atau tidak, itu juga menentukan jenis materialnya. Ini gambar yang lain, maaf ini gambarnya 2 kali. Nah ini pada bagian yang apa itu sedikit, ini mungkin gambar berikutnya lebih jelas. Nah ini kita lakukan namanya apa ya, patching ya. Ini di apa itu dikupas selimut, dan pada bagian yang dekat beton tadi itu kalau perlu bajanya nanti disambung, disusuli atau diganti begitu. Kemudian setelah itu hal yang perlu kita tidak boleh lupa adalah bajanya itu harus diisi dengan epoksi juga, jadi tidak boleh langsung baja itu langsung ditutup dengan beton yang masih basah ya. Karena apa? Karena nanti bisa malah menimbulkan korosi baru. Ya, korosi baru yang lebih cepat. Ya, sehingga harus ditutup terlebih dahulu dengan pelapis yang memisahkan antara baja dengan beton yang basah tadi. Karena sebenarnya kalau tidak nanti akan menimbulkan potensi apa itu yang menyebabkan terjadinya korosi baru yang lebih hebat gitu ya. Nah, ini lebih detail tentang shotcrete tadi ya. Shotcrete tadi ini adalah alatnya, kemudian ini menyemprot satu permukaan biasanya kalau luasannya cukup besar. Nah mungkin yang lain lah itu sebagai ilustrasi. Sebenarnya banyak sekali metode yang digunakan untuk perbaikan maupun perkuatan. Ya, ini contohnya kolom yang ditambahkan beton di sisi luar, namanya selubung ya, menyelimuti di sisi luar. Saya sedang naik. Ya, ini jacketing. Kemudian jacketing itu ya diberi jaket di sisi luarnya. Ya. Nah, satu hal yang mungkin cukup penting juga terkait dengan bagaimana memperbaiki atau memproteksi, mungkin lebih tepat ya, memproteksi beton bertulang kita, baik sudah terjadi korosi diperbaiki maupun struktur baru ya, untuk bisa melindungi baja tulangan kita terhindar dari korosi ya. Jadi dengan cara ditempeli dengan bahan yang dikorbankan ya, bahannya bisa macam-macam, bisa seng, bisa aluminium gitu ya. Mungkin Anda kenal, sering dijadikan contoh ya, seng gelombang ya, untuk atap itu ya. Itu sebenarnya bahannya kan baja, dilapisi seng. Sengnya itu tujuannya adalah untuk dijadikan korban. Nanti kalau korosi, sengnya itu silahkan korosi dulu ya. Oleh karena itu seng gelombang itu kalau di atap dalam waktu yang tidak lama Anda los itu dengan tangan, nanti akan berwarna putih tangan Anda. Itu pertanda bahwa sengnya itu terkorbankan mengalami korosi. Cuma warnanya memang keputih-putihan ya, sehingga bajanya masih selamat.
Ya. Demikian juga ini ya. Ini adalah bahan-bahan tadi yang kita masukkan ke beton, caranya seperti ini. Nah ini gambar yang awal tadi saya sampaikan itu pengalaman kami di sebuah bandara yang tadi ada struktur jembatan, tulangannya sudah habis gitu ya, sudah hilang, kemudian kami susuli dengan tulangan baru di sisi bawah, baik tulangan memanjang maupun begelnya. Setelah itu kita tempeli dengan bahan yang dikorbankan tadi. Ya, ini sistem ini namanya cathodic protection. Ya, jadi untuk memproteksi baja tulangan, nanti dihubungkan sebuah kabel dengan bahan yang ditempelkan ini. Tempelkan ini bahannya dari bahan yang lebih korosif dibandingkan baja tulangan. Nah ini bisa menyelamatkan baja tulangan dalam waktu yang cukup ya. Kalau nggak salah itu bisa mencapai 25 tahun. Ya. Sehingga nanti kalau bangunan kita menginginkan 50 tahun ya mungkin akan kita bongkar, kemudian kita pasang lagi baru gitu ya. Sehingga akan melindungi 20 tahun berikutnya, 25 tahun berikutnya. Nah ini kalau dalam luasan yang besar, itu kita tempelkan jaraknya kira-kira 50-60 cm, hingga setiap bahan ini bisa melindungi baja di sekitar 50 keliling, 20 cm keliling. Prinsipnya seperti ini, mungkin saya jadi ini adalah bagian dari beton, kemudian ini kita kita tempelkan ya. Kemudian setelah itu kita tutup lagi sehingga dari luar tidak kelihatan bagian yang kita gunakan untuk melindungi baja tadi ya. Nah ini bagian yang terlindungi oleh masing-masing bahan yang sudah kita masukkan. Bisa juga dengan cara lain yaitu tidak usah kita kupas selimutnya karena selimutnya masih baik gitu ya. Maka sejarak tertentu kita core ya, kita core dengan diameter sesuai dengan bahan yang kita masukkan. Kemudian setelah itu kita tempatkan ya, kita tempatkan. Jangan lupa di situ ada kabel yang harus dihubungkan dengan baja tulangan. Setelah itu kita tutup kembali ya. Nah ini yang bagian yang terlindungi. Ada yang lain kalau luasannya cukup besar, biasanya untuk tiang ya, tiang dermaga, tiang-tiang bangunan pas pantai, gitu ya, di mana air laut itu kan sangat agresif ya, menyebabkan kerusakan pada tiang-tiang tadi, khususnya terjadinya korosi ya. Nah ini bisa kita lakukan dengan metode tadi, tetapi sudah dikemas sedemikian rupa sehingga di sini sudah ditempelkan ke dalam satu pelapis seperti pralon ya, PVC ya, kemudian ditempelkan itu, kemudian baru dicor, sehingga nanti sekaligus berfungsi sebagai casing ya, untuk menahan beton basah tadi yang di dalamnya sudah kita sediakan bahan yang nanti akan dikorbankan untuk mengalami korosi tadi. Ini contohnya ada di lapangan ya, sehingga harapannya tiang kita akan bisa selamat karena nanti yang terkorosi tentu saja baja tulangan mungkin perlu diganti ya kalau sudah cukup parah ya, nanti korosinya akan diarahkan pada bahan yang dikorbankan tadi. Oh habis, jadi mohon maaf ini saya ngomong tanpa jeda gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Silahkan kalau nanti akan dilanjutkan dengan diskusi. Waktu saya kembalikan pada moderator. Silahkan Bu Margarita. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas untuk pemaparan materinya komplit ya. Jadi kita belajarnya hari ini mulai dari bagaimana kita melihat kerusakan betonnya, bagaimana kita memeriksa, cek kerusakannya, evaluasi hasil pemeriksaan kita, sampai bagaimana kita memutuskan metode perbaikan pada strukturnya. Dan saya lihat di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan saya akan mulai pertanyaan pertama. Nanti Pak Andreas satu-satu pertanyaan saya bacakan, kemudian Pak Andreas langsung menjawab ya.
Silahkan Bu, tapi saya mengikuti aja yang disampaikan Bu Margarita ya. Oke, baik Ya. Pak. Ya, pertanyaan yang pertama ini dari PT PJB Nurbetan apa ini? Apakah ada suatu cara atau metode untuk menentukan sisa umur atau remaining life suatu struktur beton bertulang, baik sebelum dilakukan perbaikan maupun setelah dilakukan perbaikan? Atau struktur bertulang memang hanya bisa diuji berdasarkan kondisinya saja, dan kesimpulannya hanya berupa aman atau tidak? Jadi bukan hanya aman atau tidak, tapi pengen tahu juga bagaimana menentukan remaining lifetime-nya dari struktur beton. Baik kalau sebelum diperbaiki, remaining life-nya bagaimana, kalau sudah diperbaiki, remaining life-nya bagaimana? Monggo Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira memungkinkan ya, apa itu lifetime itu diperkirakan di depan ya. Saya menggunakan kata diperkirakan ya. Bahkan di beberapa negara maju itu sudah ada panduannya bagaimana bisa mengukur durability ya, satu struktur ini terkait dengan mutu beton, terkait dengan selimut, terkait dengan kondisi luar ya, lingkungan tadi, agresif tidak agresif tadi, dan bisa dilakukan juga ketepatan dari perhitungan itu dengan mengukur rate of corrosion misalnya ya. Jadi sebagai contoh yang terakhir saya tayangkan tadi itu bisa dihubungkan dengan satu alat yang bisa menunjukkan misalnya tadi kan untuk meyakinkan bahwa bahan yang dikorbankan tadi betul-betul berfungsi gitu ya. Nah, itu bisa dilihat korosi yang terjadi pada alat tadi, pada bahan yang dikorbankan tadi. Nah, dengan tahu rate-nya itu bisa diketahui berapa lama bahan itu habis begitu ya, sehingga bisa ditentukan berapa lama bahan yang melindungi tadi bisa berfungsi. Itu kalau yang sudah, tetapi kalau dengan di awal belum dilakukan penambahan bahan yang dikorbankan tadi, itu ada pendekatan-pendekatan yang digunakan gitu ya. Bahkan di paper-paper itu sudah cukup banyak juga bisa meramal berapa lama bangunan itu, khususnya baja tulangan ya yang mengalami korupsi tadi akan habis gitu ya. Sehingga sebelum habis tentu saja di situ sudah ada hubungan antara kekuatan dengan dengan sisa bajanya, sehingga kita bisa tahu batas bawah dari kekuatannya itu kita tentukan berapa, sehingga kita tahu berapa waktu ya itu bisa bertahan lah gitu ya. Banyak paper-paper yang sudah terkait dengan itu. Kalau yang di Indonesia itu teman-teman dari Unhas ya, banyak kan juga lulusan dari kami dari UGM itu banyak meneliti tentang itu ya, rate of corrosion, kemudian durability. Itu kalau Anda pengen tahu lebih lanjut bisa komunikasi dengan teman-teman ini. Terima kasih Bu. Tadi iya Pak, terima kasih Pak. Tadi rate of corrosion ya Pak, kalau pasca kebakaran segala macam itu juga sama ya kira-kira ya prosedurnya? Kira-kira sama. Kalau sudah tahu alat yang digunakan keluaran alat yang digunakan, keluaran dari alat ukurnya tadi itu bisa dengan pasti bisa kita tentukan. Oke. Waktu bertahannya itu ya. Ya. Terima kasih Pak Andreas. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Samsunan dari Universitas Teuku Umar. Mohon arahan bagaimana caranya perbaikan struktur kolom beton bertulang yang sudah gagal, karena di Aceh sangat banyak bangunan yang mengalami kerusakan struktur kolom akibat terkena gempa dan tsunami. Saat ini menunjukkan gejala kerusakan yang luar biasa. Oh, jadi ini sudah pasca gempa, mungkin sudah diretrofit, rusak lagi mungkin. Ya. Ya, bagaimana Pak ini pertanyaannya? Terima kasih. Dari pertanyaan ini saya ingat ya, saya juga pernah diminta untuk melihat sebuah bangunan yang pernah diperbaiki karena kebakaran. Contohnya kebakaran dulu.
Waktu itu kira-kira 4 tahun sebelum saya datang ke bangunan itu, ceritanya pernah terjadi kebakaran. Kemudian karena nggak tahu apakah tergesa-gesa atau mungkin sarannya kurang banyak mempertimbangkan banyak hal itu, nampaknya dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti yang saya sampaikan tadi, tulangannya disusulkan atau ditambahkan gitu, setelah itu diplester ulang atau ditambah atau dicor di sisi luarnya gitu ya. Setelah itu dilakukan finishing, kemudian dicat kembali ya. Ya sudah mulus gitu ya, kembali seperti semula. Tapi kira-kira 4 tahun berikutnya, waktu saya diminta untuk melihat kondisinya, itu bisa dibilang lebih parah dibandingkan 4 tahun pada saat kebakaran. Ya. Kenapa? Karena terjadi korosi yang begitu hebat, sehingga terjadi spalling pada sisi luar permukaan, ada balok, ada kolom gitu ya. Yang seperti tadi yang saya sampaikan. Biasanya dilakukan pada saat penggantian tulangan atau pengecoran kembali, itu tulangannya itu tidak dilapisi terlebih dahulu ya. Di situ sebenarnya sudah banyak contoh-contoh yang biasanya disampaikan mungkin kalau Anda komunikasi dengan banyak aplikator gitu ya. Aplikator itu sudah tahu itu ya. Aplikator yang spesialis ya sudah tahu bahwa sebaiknya kalau kita mengecor kembali ya, apakah itu kolom atau balok gitu ya, dengan tulangan yang existing atau dengan tambahan tulangan, tapi langsung itu betul-betul saran saya dihindari ya, karena itu akan menimbulkan istilahnya kalau dia itu menimbulkan katodik dan anodik, katoda dan kanoda gitu ya, sehingga di situ ada aliran elektron sehingga menyebabkan terjadinya korosi baru ya, yang rate-nya itu cepat sekali ya. Sehingga saran saya yang pertama adalah seandainya baja tulangannya masih cukup untuk bisa dipertahankan gitu ya, silakan dilakukan pengecoran lagi gitu ya, dengan dibersihkan sebersih mungkin sebelum dilakukan pengecoran, kemudian dilapisi dengan bahan biasanya epoksi gitu ya, untuk memisahkan baja tulangan dengan beton barunya. Setelah itu silahkan dengan pengecoran. Nah, setelah itu harapannya minim sekali terjadinya korosi atau kembali kondisi awal lagi. Kemudian yang kedua ya tergantung dari kerusakannya ya, apakah di situ lenturnya atau gesernya atau mungkin kekuatan menahan gaya aksialnya gitu ya. Kalau kolom itu biasanya dalam hal menahan gaya aksial terjadi pengurangan ya, bisa juga dengan penyelubungan ya, itu namanya jacketing ya, jacketing. Nah, jacketing itu bahannya banyak, bisa dari beton, biasanya konsekuensinya adalah dimensinya lebih besar, bisa juga dari bahan baru ya, namanya fiber reinforced polymer. Pengalaman yang pernah saya lihat, saya tidak melakukan, tapi teman yang melakukan, yaitu perbaikan di Bandara Palu, ya, mungkin ada yang berasal dari Palu, itu hampir semua kolom bulatnya itu dilakukan perbaikan dengan penyelubungan karbon fiber polimer ya, reinforced polymer ya, fiber reinforced polymer, bahannya bisa karbon, bisa yang lain, bisa aramid gitu ya. Nah, saat ini kita sedang menggodok SNI penggunaan FRP. Ya, mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama lagi. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 SNI baru yang mungkin berkaitan dengan fiber reinforced polymer. Ya, itu mulai dari kekuatannya, materialnya, kemudian bagaimana pengaplikasiannya, kemudian bagaimana menghitung kekuatannya, baik itu untuk geser, untuk lentur dan lain sebagainya. Ya. Kalau code-nya di Amerika sudah berlaku, sudah berjalan gitu ya, sedangkan di Indonesia masih dalam proses untuk nantinya bisa diterbitkan. Kalau nggak salah sudah final begitu. Salah satunya kalau Anda ingin menggunakan bahan tadi. Ya. Kalau di pengalaman kami di Aceh, saya tidak
banyak mengamati karena pada saat ke sana pada saat gempa yang besar yang lalu, yang tsunami itu, saya lebih banyak kegiatan sosial waktu itu. Sedangkan yang di Padang itu kentara sekali, jelas sekali. Bahwa kebanyakan kerusakan terjadi akibat kolom yang tulangan begelnya itu sangat minim, khususnya di daerah sambungan antara kolom dan tarung. Nah, kalau di daerah sambungan itu perbaikannya sangat sulit ya. Kalau masih di area kolom aja masih memungkinkan untuk bisa dikembalikan atau dilakukan perkuatan gitu ya. Kira-kira itu Bu secara umum, tentu saja tergantung dari kondisi di lapangan dan juga keinginan yang akan datang itu biasanya kalau di Indonesia perbaikan tapi sekaligus perkuatan gitu ya, karena pertama mengembalikan tapi kedua harus mengikuti kode yang baru ya. Nah, itu yang biasanya lebih berat. Ya, di Jogja pengalaman di Jogja ya. juga banyak ya, namanya strengthening ya, perkuatan dari kondisi sebelumnya. Demikian ya. Bu Margarita. Ya, berarti tadi bisa dengan jacketing, bisa dengan FRP, pakai gelas, keramik atau karbon ya Pak ya. Ya, ditunggu Pak kodnya, SRI-nya segera. Siap, ya. Ini sudah final kok. Oke. Ya, ada pertanyaan berikutnya dari Martinus Vau. Dalam hubungannya dengan menghitung kinerja, untuk menghitung kinerja struktur. Yang pertama, bagaimana caranya memodelkan atau memperhitungkan efek crack pada beton? Apakah cukup dengan memperhitungkan degradasi mutu saja? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana memodelkan atau memperhitungkan efek bound strength yang telah terisi kondisi? Ada banyak nih kayaknya pertanyaannya. Oh, satu lagi Pak, dari orang yang sama. Yang ketiga, untuk kondisi tanpa gangguan permukaan, lebih ideal menggunakan UPV atau hammer, Pak? Oke. Hitung strength ya, kekuatan dari kekuatan sisa dari struktur yang mengalami tadi contohnya adalah korosi ya. Tadi kaitannya dengan pertanyaan crack itu berpengaruh pada kekuatan beton. Jadi beton yang mengalami crack kalau kita memperhitungkan tekan itu kekuatannya antara 100 sampai dengan 60% tergantung dari lebar retaknya. Jadi silakan Anda bisa menghitung ulang dengan memperhatikan lebar retak biasanya untuk memperhitungkan kekuatan betonnya ya. Tetapi contoh yang tadi adalah crack yang ada di daerah tarik. Kalau di daerah tarik tentu saja yang lebih berpengaruh di sini adalah baja tulangan dan juga bond antara baja tulangan dengan betonnya. Tadi juga sudah saya tunjukkan, bond tentu saja tergantung di mana kita mengevaluasinya ya. Kalau di daerah peralihan momen, di situ bond itu, jadi lekatan itu sangat penting untuk bisa kita perhitungkan. Tapi pada daerah-daerah di mana di situ bondnya tidak cukup dominan, ya mungkin lebih dominan kekuatan tariknya. Ya, kekuatan tariknya tentu saja disesuaikan dengan diameter sisa ya, diameter sisa yang ada. Nah, bond tadi di tayangan saya ada sementara hasil penelitian khususnya tadi yang akibat kebakaran ya, dengan suhu tertentu bondnya akan terdegradasi dengan persentase tertentu, tadi ada grafiknya. Ya. Kalau korosi biasanya tergantung dari tingkat korosinya. Nah ini saya kira terbuka penelitian-penelitian terkait dengan bond yang korosi ini gitu ya. Sekarang kami sedang modelkan finite element untuk modelkan korosi baja tulangan ya, untuk bisa mendapatkan kekuatan seperti pertanyaan tadi ya. Jadi di situ kita modelkan elemen untuk baja tulangan, kemudian untuk beton dan juga lekatan antara keduanya. Nanti memodelkan
apa itu bisa memodelkan korosi, bisa memodelkan yang lain ya. Misalnya baja polos atau baja ulir dan lain sebagainya. Itu bisa dimodelkan dan saya kira nanti hasilnya bisa didapatkan dan bisa divalidasi untuk kondisi sesungguhnya di lapangan ya. Sehingga memungkinkan pemodelan itu kinerja itu bisa dilakukan dengan pemodelan-pemodelan dan juga perhitungan-perhitungan praktis ya. Demikian Bu Margarita. Mudahnya kita kalau tahu diameter crack-nya, ukuran crack-nya, ada panduannya untuk kita memperkirakan berapa kekuatan sisanya gitu ya Pak ya? Ya, ya. Untuk pemodelan kita. Iya, betul. Oke. Ini pertanyaan yang kedua Pak, kalau tanpa gangguan permukaan mana yang ideal Pak, UPV atau HAMR? Dua-duanya tidak ideal ya. Karena menurut peraturan, jadi itu hanya untuk perkiraan saja. Jadi kalau kita sebenarnya ingin mengetahui nilai mutlak kekuatan beton atau kekuatan beton itu satu-satunya yang resmi sesuai standar yang menggunakan core drill ya. Ya, itu ada tercantum dalam standar. Sedangkan HAMR dan UPV itu pertama untuk memperkirakan, kemudian untuk bisa memetakan misalnya satu luasan tertentu. Di sini diketahui satu titik mutunya katakanlah tertentu 20 gitu ya. Kemudian perkiraan apakah satu luasan itu mutunya seragam 20 atau tidak. Jadi mengetahui homogenitas. Ya. Oh, di sana nilai dari UPV berkurang menjadi 80%-nya. Di daerah lain sehingga kita bisa memetakan kehomogenitasan atau ketidakhomogenitasan satu luasan atau bisa juga satu bangunan gedung juga memungkinkan. Misalnya bangunan gedung itu digunakan mutu beton yang sama, tetapi metodenya kan bisa mempengaruhi mutunya ya di lapangan. Misalnya di lantai bawah, lantai tengah sampai dengan lantai 30, 50 gitu ya. Itu bisa dilihat dari UPV, tapi bukan untuk menghitung nilai mutlaknya, tapi untuk membandingkan. Oh, misalnya di lantai 20-an itu kira-kira mutunya kok hanya sekitar 80-an% dibandingkan di lantai di bawahnya. Nah, itu dari HAMR atau dari UPV bisa. Ya. Jadi HAMR UPV hanya untuk menentukan keseragaman, tapi kriteria penerimaannya tetap core drill. Tetap core drill, ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Joni Baru. Untuk bangunan gedung yang mengalami kebakaran pada struktur kebakaran pada struktur, langkah forensik apa yang harus dilakukan sehingga bangunan tersebut dinyatakan atau layak atau tidak layak? Jika perlu perbaikan, metode apa yang dilakukan? Ya, jadi pertanyaannya umum, jawabannya nanti juga umum ya. Umum ya. Jadi memang kalau kita melakukan evaluasi bangunan pasca kebakaran ya itu memang cukup banyak yang perlu kita lakukan. Yang jelas kita tidak hanya bisa mengandalkan visual saja, tetapi juga disertai dengan pengujian-pengujian ya. Visual itu antara lain bahwa kita tahu kebanyakan kalau kebakaran terjadi itu tidak menyeluruh dari satu lantai atau dari lantai satu ke lantai berikutnya ya. Sehingga kita harus tahu persis di mana daerah yang terjadi kerusakan yang relatif parah gitu ya, di mana yang kerusakan sedang dan di mana yang masih utuh gitu ya. Jangan bahasa Jawanya itu mudah-mudahan Anda tahu kebiah-uyah dianggap sama ya. Kerusakan terjadi pada setiap lokasi gitu ya. Sehingga di sini pengamatan visual penting. Ya, dari pengamatan visual nanti Anda bisa tahu, bisa membuat zona-zona ya. Misalnya dari pengamatan visual Anda tahu dari warna dari beton yang terbakar. Kemudian bahan yang terbakar. Jadi selain visual di lapangan bisa juga Anda tanyakan ke pemiliknya atau yang mengawasi bangunan pada saat operasional gitu ya. Bahan yang terbakar apa gitu ya. Bahan yang satu lokasi tentu saja bisa berbeda dengan lokasi yang lain ya. Kalau visual itu kadang-kadang membingungkan kita juga. Pengalaman awal dulu kami kalau melihat kebakaran yang hitam kelam itu, wah ini parah sekali gitu ya. Ternyata terbalik ya. Misalnya kita melihat di situ masih ada warna hitam kelam itu ternyata malah suhunya tidak tinggi itu.
ya. Tetapi pada suatu lokasi yang warnanya merah keputih-putihan itu biasanya parah, gitu ya. Nah, dari situ nanti setelah kita mendapatkan zona-zona dari visual, zona tertentu, asapa dan sampai asapa, misalnya parah, asapa sampai asapa mungkin sedang. Nah, itu kita lakukan pengujian berdasarkan zona visual tadi. Untuk sekaligus untuk meyakinkan apakah betul dari visualisasi tadi parah dan kurang parah tadi juga didapatkan hasil yang mendekati perkiraan kita, ya, sekaligus untuk bisa memastikan mutunya berapa, ya. Nah, tentu saja setelah itu selain apa itu visual dan pengujian, tentu saja kita perkuat dengan analisis struktur, dengan apa itu input mutu yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang jadi catatan adalah dalam analisis struktur untuk evaluasi ini berbeda dengan untuk baru, ya. Untuk baru, kalau baru itu katakanlah dari fondasi dari lantai 1 sampai lantai teratas itu kan mutunya sama semua, gitu ya. Sedangkan dalam evaluasi kan setiap lokasi bisa mempunyai kualitas yang berbeda-beda, ya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Nah, dari situ nanti bisa kita dapatkan, oh, lokasi tertentu perlu satu perbaikan, lokasi tertentu perlu perkuatan, gitu ya. Dan yang penting, setelah Anda melakukan tindakan, ya, misalnya kolom tertentu Anda lakukan perkuatan karena memang di situ cukup parah, gitu ya. Kemudian terjadi perubahan-perubahan dimensi misalnya, ya, yang mula-mula katakanlah ukurannya 60 kali 60 cm dan Anda perbaiki menjadi 80 kali 80. Nah, itu harus Anda analisis ulang sesuai dengan apa itu kondisi baru, kondisi sudah diperbaiki atau diperkuat tadi. Kenapa demikian? Karena Anda bisa bayangkan kalau 60 kali 60 itu momen inersianya berapa, kalau 80 itu momen inersianya berapa, itu bisa 2,5 kali, ya. 60 kan 36, pangkat berapa itu? Bisa 2-3 kali. Artinya apa? Artinya kalau Anda lakukan analisis struktur dan di situ akan ada katakanlah bebannya geser yang lebih besar lagi, ya, sehingga harus Anda cek lagi itu, jangan-jangan dengan perkuatan Anda menjadi tidak kuat lagi karena dia menyerap apa itu gaya geser yang lebih, sehingga harus ada apa itu analisis ulang setelah dilakukan perbaikan. Prinsipnya itu sih, apa itu kalau kita melakukan apa itu evaluasi dan sampai dengan perbaikan. Sedangkan bagaimana mendapatkan mutu material tadi saya kira sudah banyak cara, ya, untuk bisa mendapatkan itu. Itu Bu Margarita. Iya Pak. Ini masih ada banyak sekali pertanyaannya Pak. Ini yang terkait mencari mutu materialnya dari Hermana Poltek Ujung Pandang. Siang Pak Andreas, mau bertanya mengenai core drill untuk beton pasca bakar. Apakah pengambilan sampel betonnya per level diambil bertahap, lalu dipotong per bagian atau langsung keseluruhan? Dan apakah ada standar untuk berapa panjang pengambilan sampelnya Pak, jika dibagi per level? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang betul tadi yang saya sampaikan, pengalaman saya itu kalau kita menguji katakanlah satu core drill diameter 10 misalnya, kedalamannya 25 misalnya, ya. Kemudian kita uji sekaligus, ya. Kita uji sekaligus dibandingkan dengan kalau kita bagi menjadi dua, yang satu mewakili luar, yang satu mewakili dalam, kemungkinan besar akan berbeda hasilnya, ya. Yang di luar tadi memang meskipun tidak banyak tapi ada perbedaan tergantung suhu yang ada di lapangan dan lamanya biasanya, ya. Kalau suhunya tinggi sekali dan tidak lama itu perbedaannya jauh. Tapi kalau suhunya tidak terlalu besar dan lama itu luar dan dalam itu kayaknya tidak terlalu jauh berbeda. Maaf tadi mungkin yang suhunya tinggi, waktunya tidak lama itu bedanya jauh, ya. Nah, saran saya apa itu kalau suhunya melebihi dari berapa 500-an gitu, ya, sebaiknya Anda memodelkan
apa itu di sisi luar dan sisi dalam itu dengan mutu yang berbeda. Nah, ini mungkin kemampuan untuk memodelkan dalam menghitung kapasitas ya. Selama ini kan kapasitas kan sederhana. Nanti mungkin kalau lentur kita anggap sebagai balok persegi atau balok T, di mana di situ mutunya kan seragam ya, sehingga kita mudah akan bisa mendapatkan kekuatannya. Kekuatan dalam hal ini adalah lenturnya misalnya ya. Tetapi kalau bagian luar mutunya sedikit berbeda dengan bagian dalam, mungkin hasilnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Nah, saran saya tidak perlu terlalu banyak. Jadi setiap kordil itu harus dibagi menjadi dua, gitu ya. Anda mungkin mencari tempat yang mewakili saja untuk bisa mendapatkan kira-kira persentase bagian luar dengan mutu aslinya. Ya, mutu bagian dalam atau mutu aslinya, karena mutu bagian dalam itu kalau tidak terlalu parah bakarannya biasanya tidak jauh dari mutu asli. Nah, dari situ setelah itu Anda bisa menggunakan kordil Anda di berbagai tempat untuk bagian luar saja, ya, bagian luar saja. Jadi tidak terlalu dalam, ya, karena kalau terlalu dalam bisa merusak malamnya. Dari mutu bagian luar tadi Anda bisa memetakan seperti tadi yang saya sampaikan, daerah parah, daerah kurang parah, daerah yang masih baik gitu ya, sehingga Anda bisa menggunakan nilai-nilai yang lebih tepat lah gitu ya, digunakan untuk mengetahui kapasitasnya. Sedangkan ukuran seperti tadi yang saya sampaikan, ukuran itu kebanyakan ada kendala di lapangan. Kalau ukuran kordilnya terlalu besar, nanti akan nabrak tulangan ya, karena jarak tulangan itu kan berapa? Jarak tulangan itu paling jarak bersihnya itu 3 cm, 4 cm gitu ya. Kalau kita menggunakan diameter 10 yang disarankan, itu kemungkinan besar akan nabrak tulangan. Nah, memang di sini perlu pertimbangan yang cukup banyak begitu. Kita mengambil sampel dari kolomnya atau dari balok atau dari plat ya. Kalau kita bisa meyakinkan bahwa pelat itu bisa mewakili mutu beton dan balok dan kolom, saya lebih menyarankan mengambil kordilnya itu di plat ya. Di plat karena risikonya lebih kecil gitu, risikonya lebih kecil terhadap kekuatan strukturnya gitu ya. Selain itu diameternya juga bisa lebih besar, sehingga diameternya kalau 10 lebih itu lebih mewakili, tidak menggunakan koreksi-koreksi yang dimana koreksi-koreksi itu sebenarnya kalau terpaksa lah gitu ya, kalau terpaksa kita lakukan. Nah, kecuali kalau memang di situ betonnya kolom cukup parah gitu ya, nah itu sebaiknya juga ada yang mewakili. Tetapi saran saya tetap kordil yang lebih mewakili nilai kekuatannya dibandingkan dengan alat-alatnya tadi. Oke, baik Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini selanjutnya ada dari Pak Francis Sugianto. Dalam salah satu gambar balok beton bertulang ada wilayah sisi bawah balok yang dinamakan Skadat Omrade. Saya juga nggak tahu maksudnya. Apa maksudnya itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan siapa yang bertanya. Saya nggak paham itu juga. Oh. Adat bahasa apa ya? Nggak tahu. Bisa open mic, Pak Sugi, kalau ingin bertanya. Halo Pak Andreas Sugianto, silakan Pak Sugianto. Ya, moga, silakan Pak Sugianto. Tadi pada waktu ada gambar itu balok sederhana, lalu ada tulangan di bawah, lalu ada secuil wilayah kecil di bawah itu, tapi tidak pas di tumpuan, ya. Tapi dekat dengan tumpuan itu ada tulisannya Skadat Omrade gitu. Itu maksudnya apa ya Pak? Mungkin sebentar saya lihat dulu Pak ya. Oh, iya. Kemungkinan besar itu kan saya ambil dari dari acuan Jerman, ya. Sebentar. Sebentar Pak. Memperhatikan sekali. Sebenarnya acuan yang saya atau pas itu pas apa namanya? Pas gaya gesernya 0 itu
bukan. Yang dimaksudkan ini hanya ya itu toh kadet Omrade. Enggak tahu Pak, terus terang saya enggak tahu. Oh Kadet iya, iya. Omrade. Ya. Bahasa aslinya terus terang tidak tahu. Ini sebuah paper kalau nggak salah yang kalau minta aslinya saya punya Pak. Jadi Oh apa iya. itu maksudnya Besok apa itu? saya diberitahu Pak. Boleh. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. Salam Pak. Oke. Oke, matur nuwun Pak Seki. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak dari Andika Saputra. Izin bertanya Pak, pada tahapan desain kita sudah mengkurasi reduksi inersia penampang balok 65%, kolom 75%, kolom 30%. Jadi koreksi dari faktor reduksi itu apa tidak berkesinambungan dari retak-retak yang terjadi pada elemen struktur tersebut Pak? Ini faktor reduksi kekuatan itu kan sudah memperhitungkan retak mungkin itu maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya maaf ini faktor reduksi yang pertama untuk analisis struktur itu kan lebih untuk bisa mengetahui performan gedungnya terkait dengan kekakuan ya. Jadi di situ nanti akan kita dapatkan apa itu periode, kemudian deformasi yang terjadi akibat apa itu beban gempa gitu ya. Itu yang utama. Tapi kembali kalau kita sudah masuk pada apa itu menghitung kapasitas, itu kita tidak menggunakan crack yang apa itu asumsinya 45 dan 30% tadi. Ya. Nah, yang saya maksudkan adalah jika beton sudah retak, yang tadi saya perhitungkan itu adalah digunakan untuk memperhitungkan kapasitasnya. Ya, jadi kapasitasnya. Jadi menghitung kapasitas geser atau menghitung kapasitas luntur dari satu penampang gitu ya. Penampangnya sudah retak gitu ya. Di situ ada hubungan antara biasanya lebar retak dengan kekuatannya yang tadi saya sebutkan 100% sampai dengan 60% tadi. Itu untuk menghitung kapasitasnya. Sedangkan untuk melakukan analisis struktur, saya kira secara garis besar kita bisa menggunakan acuan 45 dan 30% tadi ya untuk balok dan kolom. Ya. Pernah saya juga lakukan di sebuah jembatan waktu itu ada banjir gitu ya, jembatan PCI girder ada banjir terjadi retak gitu ya. Kemudian retak itu kita masih gunakan gitu ya. Kemudian kita coba reduksi, gitu, kemudian kalau nggak salah pernah saya pernah menghitung dulu, tetapi setelah itu baru membaca sebuah paper sehingga saya berani mengatakan tadi ya, apa itu kekuatan tekan itu bisa kita ambil fungsi dari kekuatan retaknya, apa itu lebar retaknya. Ya, berarti tidak sama ya proses perencanaan dengan assessment penghitung ulang. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini khusus untuk dari Ilham di Balikpapan. Izin bertanya untuk penanganan kerusakan beton bertulang untuk bangunan air Pak, seperti bendungan dan dermaga yang bagian struktur yang harus di-repair itu ada di dalam air. Ya. Oke, baik, terima kasih. Saya belum pernah pengalaman, tetapi pernah mendengar ya. Kalau nggak salah bisa menggunakan pre-pack konkret ya. Jadi caranya adalah pada bagian yang rusak tadi kita bersihkan, kita isi dengan agregat, ya. Kemudian setelah itu kita tutup, ya, kemudian kita aliri dengan mortar atau semen yang apa itu biasanya menggunakan semen yang seringnya non sering gitu. Kemudian kita beri tekanan, nanti air yang tertekan itu akan keluar, kemudian terisi dengan mortar yang kita masukkan. Ya, dengan demikian apa istilahnya bahasa Indonesia praletak ya. Jadi bagian yang kita isi dengan agregat tadi, sela-selanya akan yang berisi air akan tergantikan dengan mortar yang kita masukkan dengan menekan tadi. Biasanya dari bawah, kemudian berikan tekanan, airnya keluar, kita beri kesempatan untuk keluar di sisi atas. Ya. Dengan demikian kita bisa mempunyai beton menggantikan bagian yang rusak tadi. Itu yang pernah saya tahu, tapi terus terang saya belum pernah melakukan ini.
Kalau nggak salah replace agregat konkret. Ya. Ya. Di UGM pernah itu melakukan itu, pemodelan skala laboratorium gitu, memperbaiki balok waktu itu di lingkungan air. Jadi baloknya itu berada di bawah air, bawah permukaan air. Kira-kira itu yang saya tahu. Ya, dengan PAC, replace agregat konkret. Ya. Ada pertanyaan ini dari Komarudin. Ini suruh tebak-tebak buah manggis ini pertanyaannya. Pada suatu plat yang terjadi lendut, plat tersebut sudah berumur lebih dari 5 tahun. Asumsi yang muncul sebagai penyebab lendutan tersebut adalah overload karena ada aktivitas forklift. Yang kedua itu mutu betonnya tidak sesuai dengan kondisi aktual. Yang ketiga itu ada kemungkinan korosi sehingga beton deflect. Dari ketiga asumsi tersebut mana yang dominan atau yang utama, Pak? Ini harus pengecekan ini. Ya, kita perlu melihat di lapangan. Biasanya plat yang melendut itu disertai, kalau platnya itu dikelilingi oleh balok di sekelilingnya. Kalau melendutnya cukup dominan, itu biasanya kita dapatkan retak itu. Retak seperti, ya tergantung dari platnya. Kalau platnya itu dua arah, itu retaknya seperti teoritis seperti amplop itu ya, garis amplop itu ya. Nanti di daerah negatif, nanti itu retaknya di sisi atas itu ya. Di daerah positif nanti letaknya di sisi bawah itu ya. Nah, di situ berarti sudah bisa 1 poin diketahui penyebabnya. Ya, saya jarang sekali melihat retak yang tidak ada pada plat yang tidak ada tanda-tandanya. Kalau memang di situ terjadi penurunan, kemungkinan besar mutu betonnya rendah. Kalau tidak ada tanda-tanda terjadinya retak. Ya, atau terlalu tipis ya. Terlalu tipis itu juga retaknya lembut, kecil gitu ya, lendutannya besar. Tetapi kalau plat yang sudah dirancang tebalnya sesuai dengan ukurannya itu ya,